Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Lisa Meka dengan NPM 24082600087 pada blog Basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Saya akan mempresentasikan tentang anatomi jantung dan pembuluh darah. Pertama, struktur ruang pada jantung. Jadi jantung terdiri dari 4 ruangan. Ada 2 atrium, yaitu atrium dexter dan sinister, yang dipisahkan oleh septum intraatriale. Kemudian ada 2 ventricle, yaitu ventricle dexter dan ventricle sinister, yang dipisahkan oleh septum intraventrikular. Selanjutnya masuk ke bagian struktur katup. Katup berfungsi untuk menjaga aliran darah satu arah dan mencegah aliran balik. Ada 2 jenis katup utama di dalam jantung, yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunaris. Katup atrioventrikular terdiri atas katup trikuspid yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Ada juga katup bikuspid atau mitral yang terletak pada antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian kalau katup semilunaris itu dia terdiri dari katup pulmonalis yang terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Dan ada juga katup aorta yang terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Selanjutnya ke struktur permukaan jantung. Jadi permukaan luar jantung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fascia sternocostalis, yaitu permukaan depan jantung yang menghadap ke tulang dada dan tulang rusuk. Kedua, fascia diafragmatica, yaitu permukaan bawah jantung yang langsung berhubungan dengan diafragma, yaitu otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Dan yang ketiga ada basis cordis, yaitu permukaan belakang jantung atau bagian belakang jantung yang menjadi tempat keluar dan masuknya pembuluh darah besar seperti vena cava, aorta, dan arteri pulmonalis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dinding lapisan jantung. Jadi dinding jantung itu terdiri dari 3 lapisan utama dari luar ke dalam. Yang pertama ada epikardium, yaitu lapisan paling luar dinding jantung. Epikardium ini juga merupakan bagian dari perikardium visceral, yaitu selaput yang melapisi jantung. Yang kedua, miokardium, yaitu lapisan tengah yang tersusun atas otot jantung. Nah, lapisan inilah yang bertanggung jawab atas kontraksi jantung sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga ada endokardium, yaitu lapisan paling dalam yang melapisi bagian dalam ruang-ruang jantung dan katup-katupnya. Lapisan ini menjaga agar permukaan bagian dalam jantung tetap halus dan mendukung aliran darah yang efisien. Terakhir, kita akan membahas tentang pembuluh darah besar yang berhubungan langsung dengan jantung. Nah, yang pertama ada vena cava superior dan vena cava inferior. Keduanya bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke atrium kanan jantung. Vena cava superior membawa darah dari bagian atas tubuh, sedangkan vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh. Selanjutnya, dari ventrikel kiri, darah bersih dipompa ke aorta ascendens, yaitu bagian awal dari aorta. Kemudian aorta membentuk arkus aorta atau lengkungan aorta yang menjadi titik percabangan ke pembuluh-pembuluh besar lainnya. Setelah itu aorta berlanjut menjadi aorta descendens yang mengarah ke bagian bawah tubuh. Dan terakhir aorta ini terbagi lagi menjadi 2 bagian besar, yaitu aorta toraks yang berada di rongga dada dan aorta abdomen yang berada di rongga perut. Seluruh pembuluh darah ini bekerja secara harmonis dalam sistem sirkulasi untuk memastikan suplai darah yang cukup ke seluruh tubuh. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.